Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa syukur. Marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat serta nikmat rezeki, sehingga kita berada di tempat yang sejuk ini dalam rangka mewujudkan silaturahmi. Bapak dan Ibu yang berbahagia, izinkan saya pada kesempatan ini berdiri di sini untuk berbagi pengetahuan yang mudah-mudahan menjadikan pelajaran untuk khususnya bagi saya pribadi dan umumnya bagi semua yang hadir di sini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Ar-Rahman ayat 54. Yang artinya adalah zat yang menciptakanmu dari keadaan lemah kemudian menjadikanmu kuat setelah keadaanmu lemah. Lalu dia menjadikanmu lemah kembali setelah keadaan kuat dan beruban. Dia menciptakan apa yang dia kehendaki. Dia maha mengetahui lagi maha kuasa. Shadaqallahul azim. Ayat tersebut menjelaskan bahwa manusia itu saat masih bayi berada dalam kondisi lemah. Bahkan sebelum itu mereka dalam keadaan lemah, yakni dia kacanak angin dah rumahnya. Kadang-kadang ngomong iya gara cicing. Mananya dia teh? Ayat tersebut menjelaskan bahwa manusia itu saat masih bayi berada dalam kondisi lemah. Bahkan sebelum itu mereka dalam ketiadaan. Allah lah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah, yakni pada masa bayi, kemudian Allah menjadikan setelah lemah menjadi kuat dan berdaya, yakni pada masa dewasa, sehingga dapat melakukan banyak hal. Setelah itu Allah menjadikan lemah kembali dan rambut akan beruban, yakni pada masa tua atau masa lansia. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kali ini saya akan mencoba menyampaikan materi berkenaan dengan masa lansia, dengan masa usia kita pada umumnya, yaitu masa lansia, dan akan menjadi pengetahuan bagi pra lansia yang tentunya akan menjadi lansia juga nantinya. Seiring bertambahnya usia, kita semua akan mengalami perubahan dalam kemampuan mendengar, daya ingat, dan pemrosesan informasi. Selain itu, perubahan emosi seperti rasa kesepian atau kecemasan yang menjadi pengaruh dari cara merespon komunikasi. Beberapa faktor yang bisa mempengaruhi cara berkomunikasi dengan para lansia. Satu, perubahan fisik. Penurunan pendengaran dan penglihatan agar menjadi pengaruh yang besar terhadap perubahan tersebut. Sulit menangkap percakapan lawan bicara sehingga harus lebih keras pengucapannya, artikulasinya yang pas dengan mulut. 2. Perubahan genetik. Beberapa dari kita secara alamiah akan mengalami penurunan daya ingat atau gangguan genetik ringan, sehingga kita berharap komunikasinya mendapatkan penyampaian pesan
yang lebih jelas dan sabar. 3. Perubahan emosional. Di usia lansia seringkali mengalami perasaan kesepian atau merasa tidak dihargai, sehingga komunikasi yang hangat dan penuh perhatian sangatlah penting. Bapak Ibu yang berbahagia, ada beberapa cara efektif membangun komunikasi yang baik untuk sesama lansia agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menyampaikan dan menanggapi pesan dalam berkomunikasi. 1. Bersikap sabar dan penuh perhatian. Luangkan waktu untuk mendengarkan dengan sabar tanpa terburu-buru atau jangan memotong pembicaraannya. Dengarkan sampai kita dimintai menanggapinya. 2. Gunakan nada bicara yang lembut dan tenang. Hindari nada tinggi atau berbicara dengan seperti menggurui agar terlihat nyaman, merasa nyambung sama satu sama lain dalam berkomunikasinya. 3. Berkomunikasi dengan jelas dan perlahan. Gunakan bahasa yang mudah dipahami dan berbicara dengan tempo yang lambat supaya apa yang dikomunikasikannya dapat menyerap dengan baik. Gunakan bahasa tubuh yang positif seperti senyuman, tatapan mata, serta gerakan tubuh yang mendukung bahasa berkomunikasinya yang ramah guna membantu penjelasan cara berkomunikasinya. 5. Sesuai topik dengan minat, mengajak berkomunikasi dengan hal-hal yang disukai supaya terlihat menyenangkan. Tapi jangan dibawa berkomunikasi dengan pergosipan, Bu, ke para lansia menambahan dosa gitu. Lebih-lebih membicarakan aib orang lain. Aib orang lain. Hindari berdebat dengan gunakan pendekatan empati, mencoba memahami sudut pandangnya dan bersikap tenang. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam berkomunikasi dengan usia lansia ada beberapa hal yang harus dihindari guna melanggengkan komunikasi yang baik. 1. Tidak menghargai pendapat meskipun pemikirannya berbeda. Tetap berikan penghormatan terhadap pendapatnya supaya tidak berakhir pundung. 2. Menganggap tidak paham teknologi. Jangan langsung menganggap tidak paham teknologi secara langsung. Tetapi bimbinglah seperti secara perlahan tentang teknologinya sampai dengan paham meskipun secara perlahan. 3. Terlalu memaksakan pendapat pribadi. Berikan ruang untuk tetap memiliki keputusan sendiri tanpa merasa terpaksa mengikuti keinginan lawan komunikasinya. Bapak dan Ibu yang berbahagia, membangun berkomunikasi yang baik dengan usia lansia membutuhkan kesabaran, empati dan teknik yang tepat. Dengan memahami kondisi usianya, kita dapat menjaga hubungan tetap harmonis dan penuh perhatian dan kasih sayang. Demikian kiranya apa yang bisa saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua para lansia dan kepada usia para lansia, semoga menjadi bekal nanti setelah Anda semua masuk ke jenjang lansia. Lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu. Atur dulu. Ditahan dulu di segera.